Karena memang perjalanan yang mama sendiri aja nggak dapet gitu loh. Kamu harus kuat, kamu nggak sendiri. Itu orang tua saya. Karena memang anak-anak pada saat itu masih kecil-kecil, jadi nggak bisa untuk diajak curhat. Iya, nggak bisa terlalu banyak tahu masalah sebenarnya. Ampun, sayang aku nih, udah aku nih. Hai guys, hari ini kembali lagi ke YouTube channel gue Desi Indarti dalam program Cuap-Cuan itu. Nah, hari ini bintang tamu gue spesial banget. Ini Bunda Rohimah, ya kan, mantan dari istrinya Bang Kiwil. Nah, hari ini Bun, kita lagi ngobrol-ngobrol santai di YouTube channel aku. Nama programnya Cuap-Cuan. Oh gitu. Cuap-Cuan ini berisi tentang kisah-kisah inspiratif Bun. Mudah-mudahan bisa pemirsa di rumah atau penonton yang nonton YouTube aku nih bisa mengambil apa sisi baiknya, Positifnya aja ya, dari positifnya. obrolan-obrolan di YouTube channel aku ini. Nah, ini kan aku mau tanya Bunda nih. Ini Bunda. Boleh. Semalam kita udah curhat-curhatan ya Bunda gitu. Pokoknya aku tuh terinspirasi dari Bunda loh. Terinspirasi masalah kesabarannya luar biasa. Kita semua tahu Bunda sabarnya itu luar biasa banget menjalani. Selama berapa di poligami Bun? 17 tahun. 17 tahun Bun. 17 tahun. 17 tahun di poligaminya. Poligami. Tanpa masalah yang luar biasa yang Waduh. selalu di AKPD itu kan nggak terlalu begitu ya Bun ya. Ya. Itu aku udah cerita semalam sampai tadi pagi pun kita olahraga banyak banget loh cerita-cerita Bunda tuh. Aku sebagai yang kita cerita ya, banyak banget yang aku ambil sisi positifnya. Nah, aku ngomong-ngomong masalah kesabaran nih Bun. Yep. Gimana bisa bertahan selama 17 tahun di poligami? Yang kita tahu Bunda ini sabarnya luar biasa. Semua butuh proses, butuh perjuangan ya. 17 tahun nggak sebentar. 17 tahun bagi saya 17 tahun itu perjalanan poligami yang benar-benar turun tanjak banget deh gitu. Turun gitu. Jadi dan itu butuh perjuangan batin banget buat saya. Oh, perjuangan batin. Itu perjuangan batin itu maksudnya gimana, Bu? Ya semuanya perjuangan batin itu ya tentang cinta, tentang kasih sayang, tentang kehidupan sehari-hari, tentang ekonomi juga. Itu perjuangan batin banget gitu. Perjuangan batin banget yang memang harus saya telan sendiri gitu loh. Telan sendiri tanpa harus curhat dengan orang tua. Karena memang kalau saya curhat sama orang tua kan ngerinya nanti timbulnya kebencian. Timbul masalah baru, bukan ada solusi yang baru, tapi timbul masalah yang baru gitu loh. Dan saya juga jarang juga curhat sama temen yang hayo-hayo. Ada satu posisi temen yang memang bisa mendengarkan semua keluh kesah saya dan bisa memberikan solusi yang terbaik buat diri saya. Buat diri saya bagaimana saya bisa menyikapi ini semua gitu loh. Jadi benar-benar perjuangan yang benar-benar perjuangan batin yang memang ada candanya, ada tawanya, ada kesedihannya. Campur lah semuanya, campur sari lah gitu. Tapi ya memang namanya poligami, saya tidak menutupi kemungkinan memang banyak sedihnya. Banyak sedihnya gitu loh. Tidak menutupi kemungkinan lah itulah untuk secara kodrat poligami itu seperti apa sih gitu loh. Jadi ya bagi saya cukuplah untuk poligami, udah itu aja, 17 tahun aja. Tidak harus mengalami lagi lah gitu. Nah, terus gini Bun, cerita awal muasal nih tahu Bang Kiwil ini poligami itu gimana? Itu kayak
petir di siang bolong kah? Apa santai aja menanggapinya itu awalnya gimana? Kan respon orang tuh masing-masing ya. Apa bunda langsung jeger-jeger ngomel-ngomel atau dan tahu pertama tuh dari mana? Itu pasti kan situasi itu benar-benar udah kacau banget kan? Kalau tahu sih memang kita kan dapat telepon gitu loh, telepon dari seseorang yang memang dia bilang waktu itu pada saat itu istrinya Bang Kiwil gitu loh. Oh jadi Kan dan posisinya kan saya lagi hamil pada saat itu, hamil anak kedua yang sudah mau jalan 9 bulan pada saat itu gitu loh. Dan tidak ada gambaran saya Bang Kiwil akan kesana larinya. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali gambaran kesana karena memang Bang Kiwil Curiga nggak ada. Kalau curiga ada lah, curiga ada. Cuman kan kita kalau memang sudah nanya, kok ada ini, kok begini, ya kalau ada bukti, gitu. Terus kalau Bang Kiwil bilang, oh enggak ini gini, ya udah saya percaya gitu loh. Jadi pada saat itu ya sedih, pastilah sedih. Siapa sih? Ada seseorang nelpon itu. Ada seseorang nelpon itu. Mengaku sebagai istrinya. Siapa sih yang nggak sedih gitu loh. Cuman tadi itu saya nangis lah gitu loh. Hamil 9 bulan ya. Hamil 9 bulan dinyatakan ada istri lagi selain saya gitu loh. Terus saya kondisinya yang memang mungkin lemah, dibilang lemah ya mungkin lemah gitu loh. Tapi sakit juga ya. Sakit, ibarat kata mungkin kalau orang mau goreng telur atau ngerebus telur di dada saya mungkin langsung mateng kali ya gitu saking loh. Panasnya. Saking panasnya. Cuman itu Ya, tadi. bayangin aja ya Bun ya, udah mau lahiran 9 bulan terus tiba-tiba Itulah. telepon sama seseorang, ini benar-benar kayak mimpi kali ya. Kayak mimpi di siang bolong. Kayak ini nggak mungkin gitu loh. Iya, Tapi gitu. ternyata itu beneran terjadi gitu. Beneran terjadi. Jadi ya apa ya? Nggak ada gambaran yang gimana. Yang jelas pada saat itu ada rasa kesedihan tapi saya nggak bisa nangis. Kepengen tawa tapi saya nggak bisa ketawa. Kepengen shock. Apa memang shock gitu tapi nggak yang nggak seperti itu gitu Sampai loh. nggak bisa marah, Nggak bisa marah, ya. nggak bisa nangis, nggak bisa bicara apapun. Cuman lagi kok bisa kayak begini ya gitu loh. Terus saya berpikir kok saya sampai kecolongan gitu loh. Kok saya sampai kecolongan gitu loh. Sampai ada orang lain masuk ke keluarga. Itu karena memang sehari-hari Bang Kiwil sama saya walaupun saya ditinggal syuting, walaupun saya ditinggal roso kemana gitu, perhatiannya telepon, masih komunikasi, masih. Dan kalau dari mana-mana, selalu bawain oleh-oleh yang bener-bener bisa saya pakai, bener-bener memang itu oleh-olehnya itu bener-bener memang wah buat saya. Jadi kan kalau orang selingkuh kan atau orang apa kan lupa dengan istri, lupa dengan anak-anaknya, lupa dengan nggak kasih perhatian lagi. Enggak, kalau Bang Kiwil orangnya Biasa enggak, aja ya? biasa aja dia. Kayak biasanya gitu. Nggak ada ciri khas dia selingkuh di luar, nggak ada ciri khas. Sampai menikah ya? Nggak ada. Sampai menikah gitu Nggak ya? ada. Terus udah dapat kabar nih, apa kira-kira yang membuat bunda tuh akhirnya udah deh gue terima aja. Gini, karena pada saat itu kita ketemuan perjanjian, dia mau jadi sahabat saya, dia mau jadi adik saya, ya why not, kenapa enggak, saya peluklah dia. Karena yang kita peluk itu bukan hanya dia aja, mamahnya, adiknya, semua saya peluk, semua saya peluk gitu loh. Karena saya berpikir mungkin ini sudah takdir saya. Pada saat itu saya berpikir mungkin ini takdir saya gitu loh. Saya tidak tahu bagaimana nanti perjalanan ke depannya, saya serahkan semua sama Allah gitu loh. Itu aja. Saya hanya berpikir gimana caranya saya bisa melahirkan dengan cara sehat dan normal. Udah. Oh itu? Karena pas itu saya lagi hamil 9 bulan. Oh langsung ketemuan gitu udah, ya? Udah jatuhnya 9 bulan gitu loh. Jadi saya nggak berpikir. Waktu lama buat bunda berpikir ini nggak nerima apa enggak ya? Karena pada saat itu kita ketemuan nangis-nangisan. Saya nangis, dia nangis gitu. Dan Bang Kiwil juga nangis, ikut nangis. Tiga-tiganya nangis gitu loh. Jadi saya pun mau teriak bagaimana, mau marah bagaimana gitu loh, nggak bisa gitu loh. Posisi sebagai istri di mana kaget, kagetnya gini, kita hamil, dia kan hamil juga gitu kan. Jadi kan posisinya saya juga nggak mungkin maki-maki dia dalam kondisi ibu hamil, dan dia pun juga sama melihat saya kondisi hamil. Apalagi saya yang udah mau jalan 9 bulan udah besar banget gitu kan. Jadi pada saat itu kita ya saya hanya ya Allah,
mungkin ini takdir saya. Saya hanya pasrah ke depannya nanti bagaimana, ya lihat aja nanti ke depannya bagaimana. Jalanin aja gitu. Ya ternyata ya itu tadi begitu sudah berjalan, kita sudah pelukan, berjalannya seiringnya waktu ya adalah ego masing-masing. Itu aja. Ada di dalam prosesnya itu ada ego sehingga menimbulkan menimbulkan masalah yang solusinya hanya 3 bulan 2 bulan begitu lagi ngulang lagi Nah, gitu. di dalam proses itu kan tadi Bunda udah bilang tuh banyak masalah, bahkan banyak nggak enaknya. Nah, itu yang membuat Bunda kuat banget itu apa? Yang Kan buat udah menerima nih, terus ternyata nggak seindah yang dibayangkan gitu, ternyata banyak masalah setiap hari pasti itu kan. Nah, itu gimana Bunda bisa kuat sampai 17 tahun, itu belum lagi omongan dari luar-luar gitu kan. Yang buat saya kuat pada saat itu Ya pada saat itu, coba bayangin pada saat itu. anak-anak yang bikin saya kuat. Apa? Anak-anak yang bikin saya kuat anak-anak. gitu loh. Anak-anak, terus orang tua saya juga gitu. Jadi Mereka memberikan semangat buat saya. Kamu harus kuat karena memang perjalanan yang mama sendiri aja nggak dapet gitu loh. Kamu harus kuat, kamu nggak sendiri. Itu orang tua saya, karena memang anak-anak pada saat itu masih kecil-kecil, jadi nggak bisa untuk diajak curhat. Iya, nggak bisa terlalu banyak tahu masalah sebenarnya. Mungkin saya aku nih. Dan Bunda ini tipe orang yang nggak banyak ngomong kor-kor di media atau di mana gitu, di orang tua aja jarang ngomong ya Bun ya, apalagi mau ke luar-luar gitu guys. Jadi semua ditahan sendiri gitu, dijalani sendiri sampai 17 tahun. Sebenarnya sih dari semalam kan kita udah cerita-cerita itu sebenarnya itu nggak yang di sini ya, ini masih yang nggak parah-parah banget yang diceritain di sini. Sebenarnya kalau aku pun juga mungkin nggak sanggup deh, siapapun perempuan juga nggak mau loh ya Bun ya di poligami gitu kan, apalagi si Ibu ini sebagai seorang public figure kan gitu, jadi pasti banyak banget lah ujiannya yang dari luaran, gosip-gosip belum banyak juga kan Bun, apalagi yang belum lagi yang masalah yang kita hadapi sendiri Bunda bertiga kan, belum lagi masalah-masalah dari luar. Itu udah bikin shock banget. Jadi kalau mentalnya emang nggak kuat banget kayak Bunda, sabarnya nggak luar biasa, pasti itu udah nggak sanggup, nggak bakalan sampai 17 tahun. Jadi yang buat Bunda kuat itu anak-anak ya. Waktu itu berapa Bun? Waktu zaman 2004 kan aku masih mau dua. Karena si abang kan masih TK 0 besar. Yang paling tua ya. Aku hamil kedua. Lahiran ternyata udah ada istri lain guys, tuh nggak ngebayangin, ini benar-benar kayak sinetron. Berarti mereka menikah itu Bunda udah yang hamil 9 bulan. Jalan 9 bulan. Dengar-dengar katanya sampai sakit masuk rumah sakit ya Bunda. Iya. Sampai masuk rumah sakit Sampai di opnam itu kan seharusnya dokter perkirakan 3 hari, tapi karena memang saya nggak ada temennya, maksudnya nggak ada suami yang nemenin, buat apa saya di rumah sakit 3 hari gitu kan, cuma hanya semalaman, besoknya saya langsung pulang gitu. Jadi mungkin Bunda sakit itu udah feeling nggak? Udah feeling, mungkin katanya Allah kan memberikan. Karena feeling istri itu kuat banget ya Bun ya. Jangan cuma selingkuh aja udah gimana ini menikah gitu loh. Ya kan, terus posisi hamil lagi. Jadi gini, sebenarnya ini kan kisah yang udah lama ya, yang harus jadi. Cuma kita harus belajar. Kita gini, saya menceritakan begini bukan harus mengorek masa lalu harus saya kembangkan lagi, enggak. Jadi saya menceritakan begini memang untuk pelajaran baik buat saya maupun perempuan yang ada di sana. Kalau memang kalian siap untuk dipoligami, why not, kenapa enggak gitu. Tapi kalau memang enggak siap, ya jangan dipaksakan gitu. Tapi dengan kalau tidak siapnya, berunding dulu sama keluarga bagaimana baiknya. Kalau pada saat itu kan saya memang kondisinya lagi hamil ya gitu, dan hamil itu
takutnya orang tua saya berpikir kalau nanti kamu langsung gugat atau gimana, kan posisi kalau orang lagi hamil kan nggak boleh, iya. gitu. Dan kamu tunggu deh lahiran dulu gitu, tunggu kondisi anak kamu dulu sehat, pokoknya sehat, normal. Kalau memang Bang Kiwil masih welcome dengan kamu, dengan anak-anak, ya udah jalanin aja gitu loh. Jadi nasihat orang tua itu bener-bener aku masukin banget dan aku jalanin banget gitu loh. Tapi kan itu tadi prosesnya 17 tahun itu bener-bener butuh perjuangan yang memang nggak mudah untuk saya jalanin, tapi harus saya jalanin. Dan akhirnya nggak kuat pada saat sekarang yang seperti inilah gitu. Kayak gitu. Terus selain itu Bun, kan kita tahu nih Bunda dia poligami 17, ada nggak titik terendah? Titik terendahnya ya seorang Bunda. Titik terendahnya yaitu di saat saya ingin ingin sedih, ada yang ngerangkul gitu. Ya, ketika pada saat itu butuh rangkulan suami, tapi kan pada saat itu suami nggak ada gitu loh. Dan bayangan saya kan selalu negatif pada saat itu gitu loh. Pada awal-awal. Pada awal-awal gitu loh. Itu rendah banget gitu, maksudnya semua negatif ke kita butuh, kita udah terpuruk, maksudnya bukan terpuruk ya. Kita lagi dapat ujian seperti ini, kita butuh dirangkul, kita butuh dipeluk, kita butuh disupport. Kalau orang tua kan mungkin hanya sebatas memberikan doa, memberikan perkataan doa. Tapi kan di situ saya benar-benar butuh pelukan gitu loh, benar-benar butuh pelukan dari suami gitu loh. Tapi kan ya itu tadi, karena memang kita sudah menyadari suami bukan lagi dengan kita gitu loh. Jadi itulah benar-benar terendah banget ya pada saat ngeliat kondisi anak-anak itu ya, si abang, terus kan aku udah lahiran itu kan, ya Allah, kok punya bayi tidak merasakan di saat aku habis lahiran itu kan butuh kasih sayang dari suami, butuh support, butuh pijatan gitu kan. Tapi nggak ada ya kita itu. Tahu dia ada di rumah perempuan lain. Itu. Nah, itu yang sangat menyakitkan. Berendah banget, itu terendah banget. Kalau kita banget. Tahu dia lagi bekerja masih mending. Tapi taunya kita butuh support, butuh rangkulan, butuh pelukan, butuh pijitan. Tapi pada saat itu kan umur saya juga masih muda, jadinya belum mateng banget lah untuk bisa menerima itu semua. Tapi itu tadi saya balik lagi ambil air wudhu. Saya zikir untuk mengatasi itu, karena memang di satu sisi saya nggak mau terlalu curhat banget sama orang tua, dan kita juga nggak mau terlalu curhat banget sama sahabat, ngerinya dan yang kita butuhkan support dari suami, ternyata suaminya nggak ada. Akhirnya saya berpikir ini saya nggak boleh kayak gini, nanti gue takut gila gitu loh. Bagus gue nggak gila gitu kan, udah hampir gitu loh. Akhirnya ya itu tadi, dengan penanganan gue ngambil wudhu, gue ambil sholat sunnah, gue zikir, ya sambil zikir sambil sholawat sambil ngurusin yang bayi sama si abang, itu aja sih. Ya, itu aja sih buat gue gitu. Perempuan baru lahiran dan masih Bunda waktu itu pada saat itu masih muda banget, masih muda banget. Di bawah 30 pada saat itu ya, masih di bawah 30. Iyalah. Mau 30 ya? Mau 30. Mau 30. Nah, itu belum matang, maksudnya belum kedewasaannya belum ini banget. Baru lahiran butuh support total ternyata. Dan kita tahu dia bukan bekerja kan, ada di rumah perempuan, dan pasti itu udah pikiran aneh-aneh negatif tuh. Dia lagi ngapain ya, apalagi ngomongin atau apa, pasti itu udah pastilah, cuman itu tadi lah ya kan? Kita ngambil yang positifnya aja lah, gitu aja. Aku pikir ketika di poligami itu umur Bunda itu udah matang dari 35an. Belum, masih 30, mau 31 kalau nggak salah ya. Itu masih 30 nggak salah. Labil lah ya, dengan cobaan yang itu ya. Dengan cobaan yang luar umur 30 menerima cobaan poligami yang bener-bener dahsyat banget itu, buat saya, dahsyat banget. Itu gua rasa sih masih, karena memang di keluarga saya nggak ada, di keluarga Bang Kiwil juga nggak ada gitu. Jadi ya benar-benar mau curhatnya juga sama siapa gitu loh, karena memang karena memang satu, teman-teman saya juga nggak ada yang seperti itu. Jadi ya udahlah, gue telan aja lah sendiri gitu loh. Dan akhirnya
larinya lebih mendekat. Untungnya Bunda. Alhamdulillahnya saya punya pegangan gitu. Orang tua mengajarkan dan mendidik saya tuh serahin semua sama Allah gitu. Jadi ya udah, yang saya pikirin pada saat itu bagaimana saya nggak gila, bagaimana anak-anak saya bisa keurus dan nggak gitu. larinya ke Yang hal yang enggak ada yang gitu ke loh. kafe, Oh enggak, saya ada yang dugem-dugem gitu. Enggak. Kita masih muda loh 30. Iya, Ya kan? makanya aku bilang bagus, gua nggak gila gitu. Dalam hal gilanya itu gua nggak stres, gua nggak lari yang macam-macam Iya, itu gitu. Bagusnya gua nggak ke situ Soalnya gitu. Masih 30 itu masih Wah, labil banget. masih labil banget, Labil masih ibaratnya masih kuncup lah kalau untuk Iya. yang mateng gitu kan. Ya Untungnya kayak gitu deh. nggak lari ke yang macam-macam ya Bu. Alhamdulillah. Apa arti keluarga dan anak tuh menurut Bunda? Arti keluarga bagi gue sama dengan anak ya. Segala-galanya buat gue. Karena tanpa keluarga, tanpa anak-anak, gue nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kuat ya. Gue nggak bisa kuat. Karena dengan doa mereka, dengan dukungan mereka, dengan mereka ngasih support ke gue, itu benar-benar suatu pegangan kuat banget buat gue. Apalagi ketika doan ingat anak. apalagi keluarga gue kan orangnya keluarga yang menyatu gitu loh. Di saat salah satu keluarga ada yang terpuruk, mereka pasti nelpon. Apalagi ada di keluarga juga ada temanku juga 2 orang yang memang pada saat itu kondisiku lagi terpuruk banget. Mereka nggak menjauhkan mereka sama saya gitu loh. Mereka justru kasih support, mereka datang gitu loh, datang ke rumah gitu. Kalau orang tua kan ya paling sekedar nggak bisa lah gitu. Bisa cerita semuanya. Tapi ya sebagian keluarga sih bener-bener mensupport, kamu harus kuat, kamu harus jalanin kehidupan kamu yang enggak macem-macem. Ingat anak-anak masih butuh kamu. Sampai sekarang pun anak-anak masih butuh saya gitu, walaupun kita sudah ini ya gitu, sudah divorce gitu. Tetap saya berpikir masa depan mereka lebih utama daripada egois. Gitu. Sebenarnya dulu Bunda bisa aja ngelakuin Wah, itu karena aku Bunda, temen-temen itu kan ada yang baik ada yang enggak ya, ada yang gitu. Hati-hati, Gitu. hati-hati kalau cerita itu curhat gitu, apalagi posisi Bang Jul kan public figure, kita mesti hati-hati juga kan. Dan pada saat itu juga Bunda bisa mau ngambil jalan apapun itulah semua. Oh bisa. Pada saat itu saya juga pernah loh, ada loh saya punya pikiran gitu. Pas emang kebetulan orang waktu itu pada saat itu orang media mana yang memang udah senior banget gitu kan, dia sampai ayo Bun nggak apa-apa cerita. Saya bilang aduh kalau saya cerita nanti aib semuanya akan kebongkar gitu kan. Saya hanya berpikir nggak bisa semua perempuan nggak bisa dan nggak harus juga saya bongkar dengan secara mendetail banget gini-gini, enggak lah gitu. Itu tadi saya hanya mengingat apa yang Bang Kiyu lakukan, balik lagi mungkin ada kesalahan saya. Iya, jadi enggak. Itu aja. Benar. Wah, Bunda nih bijak banget loh. Itu. Selain sabar, bijak juga. Soalnya menurut Bunda memang mungkin ada kesalahan Bunda. Mungkin Kita ada kesalahan saya. Menyalahkan gitu. salah satu pihak yang benar-benar gue benar, itu salah kata gue. Ya ampun, udah sabar, terus bijak juga. Karena sebenarnya ya tadi aku bilang bisa aja Bunda mau ngapain aja lah. Nah, iya. Mau menghancurkan seketika dia bisa juga. Temen aku banyak yang nggak benar banyak gitu loh, yang benar juga banyak. Tapi kan lebih dominannya 70% bayang-bayang teman. Udah lu ngapain begini, udah lu cerai begini, lu masih muda, anak lu masih ini gitu kan, lu masih bisa kerja, umur lu masih 30 gini, udah anak-anak lu titipin aja ke keluarganya Kiwil kayak keluarga lu kayak atau lu pakai pembantu kayak gini. Banyak yang omongan-omongan gitu tuh banyak. Karena yang posisinya aku pada saat itu masih kurus, terus masih muda juga gitu kan. Tapi aku pikir lagi nggak segampang itu gitu loh, nggak semudah itu aku harus lari, nggak semudah itu. Karena balik lagi tadi itu yang menguatkan aku anak-anak, yang menguatkan aku omongan dari orang tua, itu aja. Dua hal itu. Iya, dan ada dua sahabat yang memang benar-benar menguatkan banget saya. Nih, kalau yang aku lihat di TV kan nih, Bunda sosok yang luar biasa, yang aku suka juga nih, yang Bunda tuh nggak banyak ngomong. Padahal saya bisa aja kan. Bisa aja. Ngomong apa aja gitu. Nah, apalagi pada saat itu Bang Kiyu kan lagi ini ya, karirnya. Dan
sebagai istri bunda telan semua. Nah, terus tiba-tiba nih aku kaget nih ada berita Bunda Rahimah menggugat cerai Bang Kiwil. Nah, aku pikir nih Masih bisa sabar gitu ya. gitu. Nah, itu apa sih sesuatu yang bisa membuat langsung udah deh kayaknya gue harus udah bisa. Ini suatu hal di mana sikonnya sudah titik final buat Yang saya. bisa bunda yang sabar banget ini Iya. jadi marahnya bunda itu udah di sini Udah sekarang. sampai di sini saya nggak mungkin harus berkoar-koar begini. Ini titiknya final buat saya, cukup buat pengalaman saya 17 tahun yang lalu seperti apa. Ketika mendengar dia ada yang feel lagi dengan seseorang yang sampai nikah siri gitu loh. Udah suatu final puncaknya banget gitu loh buat saya untuk bisa apa saya mesti sabar lagi enggak deh itu. gitu loh. Yang udah Apa saya mesti harus kuat lagi. Kayaknya dengan pengalaman 17 kemarin itu udah suatu ngambil pengalaman itu udah bener-bener kayak udah aku bungkus banget 17-an itu udah aku bungkus banget yang bener-bener udah rapi dan nggak akan terjadi tiba-tiba terjadi. Wah kayaknya nggak usah deh daripada nanti kepancing hal yang nggak baik menurut aku gitu kan. Mendingan ya udah finalnya ya sudah kalau emang ini yang sudah terjadi kamu masih mau seperti itu ya sudah saya juga pengen bahagia kan gitu. Mungkin saya bahagia hati tidak dapat dari kamu, mungkin nanti dapat dari yang lain, tapi saya pengen sekarang ini pengen ngerasain bahwa saya tidak mau menjadi suatu beban. Kalau saya gitu, beban baik buat mantan suami, beban baik buat keluarga, maupun beban baik buat diri aku sendiri gitu loh. Jadi menurut aku pada saat itu memang udah final banget. Aku harus mengarah ke satu titik yaitu gugat cerai gitu. Ngambil keputusan itu gitu loh. Jadi aku berpikir sudahlah endingnya saya nggak mau memperburuk keadaan, nggak mau bikin ruwet keadaan, saya nggak mau gitu. Jadi ya udahlah itulah titik finalnya gitu loh. Mungkin dengan kayak begini kita bisa sama-sama saling introspeksi gitu loh. Mungkin mantan juga bisa introspeksi. Oh iya, dengan bercerai bisa mengambil pikiran yang kayak gimana. Saya pun juga begitu. Tapi kita berdua tidak menghilang kasih sayang buat anak-anak gitu. Nah, seperti itu. Terus kan udah bisa nih sosok Bang Kiwil nih bunda. Kalau udah pisah gini ya memang satu cinta kasih sayang memang sudah tidak terlalu prioritas ke saya karena ke anak-anak sih masih kalau ke saya. Tapi kalau sayang kayaknya Bang Kiwil masih gitu loh, dan saya pun juga masih. Ya, saya tidak bisa menutup harus saya udah nggak sayang lagi, saya udah nggak cinta lagi sama Bang Kiwil. Enggak. Kalau cinta mungkin saya sudah nggak ada sama Bang Kiwil. Tapi kalau sayang mungkin saya masih ada karena memang perjalanan 22 tahun berumah tangga dengan dia kita nggak bisa menghilangkan sayang ya gitu. Kalau sayang saya masih ada, kalau cinta udah nggak ada. Gitu. Walaupun udah pisah masih sayang, tapi masih sayang. Beda, cinta dan sayang itu beda lah. Dan bunda juga udah nggak punya tanggung jawab lagi sebagai istri. Bang Kiwil mau kemana, mau nggak pulang atau nggak akan ada. Saya udah kalau emang udah kayak begini kan saya berpikir gini, udah masing-masing aja. Yang penting kita kita bicara, kita mau kesini ngomong aja sama anak-anak. Biar jadi penyambung lidah kan anak-anak gitu. Jadi kita mencari kebahagiaan aja masing-masing gitu loh. Yang penting bahagia buat anak-anak tidak kita hilangkan. Udah gitu aja. Prioritasnya ya. Nah sekarang ngomong-ngomong prioritas, sekarang pertanyaan terakhir bunda udah sendiri nih, udah merdeka ya kan, udah bebas, dalam arti bebas bukan mau ngapa-ngapain, maksudnya udah nggak kepikiran lagi yang kemarin-kemarin. Dan aku lihat juga bunda lebih happy ya kan, nyanyi terus guys dari semalam ya kan. Harus dibikin happy ya, harus. Kita karaoke Nah sekarang terakhir prioritas bunda apa ke depannya? Sekarang gini, kita bicara ke depan aja. Prioritas aku sebenarnya aku ini pengen ngembangin diri aku yang dulu hilang, pengen aku kembangin lagi itu ya. Karena dulu kan nurut ya sebagai istri. Aku gitu. Kan sebenarnya pengen usaha gitu loh, usaha kulineran gitu kan, pengen bisnis kulineran gitu. Tapi kan itu tadi kan kita terbentroknya dengan dana dan kondisinya kan juga kan lagi pandemi seperti ini gitu loh. Dan aku saat ini berusaha untuk
bagaimana aku bahagiain diri aku sendiri. Fokus sama diri sendiri. Fokus sama diri aku sendiri tapi tidak menantarkan anak-anak. Iya. Aku gitu. Dan aku berpikir gini, selama aku bahagianya ini, mencari bahagianya ini tidak keluar dari zona, iya. tidak keluar dari zona, why not? Kenapa Iya, enggak? nggak masalah.